Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susilawati, guru SMA Negeri 2 Bandung, pada mata pelajaran biologi. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran biologi. Masalah yang saya ambil adalah mengatasi siswa kelas 11 MIPA 1 yang mengantuk di dalam kelas. Deskripsi permasalahan, mengantuk adalah reaksi alamiah yang normal terjadi apabila tubuh mulai lelah atau memang sudah waktunya untuk tidur. Namun, bagaimana jika rasa ngantuk sering muncul pada peserta didik saat jam proses pembelajaran berlangsung di kelas? Hal inilah yang sering ditemukan pada peserta didik terlebih di saat akhir kegiatan pembelajaran, bahkan di awal kegiatan pembelajaran. Akar permasalahan yang timbul: 1. Kurang tidur, 2. Stres dan depresi, 3. Dehidrasi, 4. Jarang bergerak, dan 5. Adalah pola makan. Alternatif permasalahan yang diambil: 1. Tidur yang cukup, 2. Tidak mengalami stres, 3. Minum air putih yang cukup, 4. Luangkan waktu untuk bergerak, dan kelima adalah konsumsi makanan sehat. Pemecahan masalahnya adalah kualitas tidur. Tidur memainkan peran penting dalam mempengaruhi suasana hati, motivasi, dan memori. Maka tidak mengherankan jika kualitas tidur yang buruk dikaitkan dengan kinerja akademis yang buruk. Faktanya, menjadikan tidur sebagai prioritas utama merupakan cara yang paling efektif untuk tetap terjaga saat peserta didik belajar. Usahakan peserta didik untuk tidak larut tidur di malam hari, terlebih peserta didik asik bermain game. Hal inilah yang dapat menurunkan kualitas tidur. Akibatnya, peserta didik akan mengantuk di saat KBM berlangsung di kelas. Terus bergerak. Cara menghilangkan kantuk yang kedua adalah dengan bergerak. Selain membantu peserta didik tetap terjaga, cara ini juga dapat membantu peserta didik untuk menghilangkan stres ketika akan menghadapi KBM di kelas dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengingat apa yang dipelajari. Dan sebagai trik yang saya lakukan adalah dengan melakukan ice breaking, sehingga suasana kelas jadi hidup dan peserta didik yang mengantuk bisa terjaga kembali. Tetap terhidrasi atau minum air putih yang cukup. Cara menghilangkan kantuk yang ketiga yaitu dengan terhidrasi. Penyebab kantuk seperti kelelahan terkadang merupakan tanda dari dehidrasi. Dehidrasi tidak hanya akan menghabiskan energi peserta didik, tetapi juga dapat mengganggu fungsi kognitif peserta didik, sehingga membuat kegiatan belajar menjadi sulit. Oleh sebab itu, peserta didik disarankan untuk selalu meminum air putih yang cukup ketika proses pembelajaran berlangsung supaya terhindar dari dehidrasi. Stres dan depresi. Stres dan depresi menyebabkan seseorang sulit tidur nyenyak pada malam hari dan akhirnya merasa mengantuk di siang hari. Depresi juga sering dikaitkan dengan beberapa masalah gangguan tidur, misalnya insomnia dan sindrom kaki gelisah atau restless legs syndrome. Hal ini sering ditemukan pada peserta didik yang mengalami stres karena main game di antaranya, sehingga tidak bisa tidur dengan baik di malam hari. Konsumsi makanan yang sehat. Cara menghilangkan kantuk yang kelima adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Apa dan seberapa banyak makanan yang peserta didik konsumsi dapat mempengaruhi tingkat energi yang peserta didik miliki. Makanan ringan yang manis dan junk food dapat membuat gula darah melonjak dan kemudian jatuh, sehingga membuat tubuh terasa lesu. Jika makan terlalu banyak, bisa menyebabkan kantuk hingga tertidur. Usahakan makan dalam beberapa waktu dengan porsi kecil atau sedikit. Jadi saya sarankan kepada peserta didik untuk bisa menghindari mengkonsumsi makanan yang kadar gulanya tinggi. Last but not least, hal yang paling mudah dan sering dilakukan oleh saya sebagai pengajar pada saat KBM berlangsung adalah dengan menyuruh peserta didik untuk pergi ke toilet agar peserta didik mencuci muka supaya bisa fresh lagi. Demikianlah, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.